Pemirsa, beasiswa OSC hadir lebih awal tahun ini bersamaan dengan Hari Kartini, dan beasiswa OSC 2026 membuka kesempatan untuk siswa-siswi kelas 12 dan juga gap year untuk bisa meraih kesempatan kuliah dengan beasiswa sampai lulus. Dan hari ini kita akan minta untuk spill sedikit nih gambaran tentang apa yang berbeda di beasiswa OSC 2026, ada berapa kampus mitra dan seperti apa nanti mekanisme tahapannya. Kita langsung berdialog bersama dengan Sekretaris Surya Edukasi Bangsa Foundation, ada Mas Hervindo Satrio Gading, dan juga pemimpin redaksi Medcom.id Ahmad Firdaus. Halo Mas Firdaus, halo Mas Vindo, apa kabar? Pagi Jason, baik, alhamdulillah. Baik dan semangat ya, semoga semangat para calon mahasiswa nih yang nonton kita juga di Metro TV kali ini. Tapi nggak hanya Mas Firdaus dan juga Mas Vindo yang ada di sini, tapi melalui sambungan Zoom juga tersambung bersama kami Wakil Rektor 1 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Ibu Lani Hartanti. Selamat pagi Bu Lani. Selamat pagi. Senang Baik, terima kasih hadir bersama dengan OSC dan Metro TV. Baik, terima kasih Bu Lani telah bergabung bersama kami. Mungkin saya mau langsung aja nih ke Bu Lani. Bu, ini kita sudah tahun ke-11, OSC sudah berjalan, kali ini menggandeng juga Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jadi apa yang membuat UKWMS ini juga ikut berkontribusi dalam menjadi mitra bagi OSC, Bu, tahun ini? Ya, sejak kami bergabung dengan OSC sejak tahun 2017 hingga saat ini, dan sejak saat itu kami sudah menerima 180 award di OSC dari berbagai pelosok daerah di Indonesia. Dan dampaknya sungguh sangat positif karena para awardee ini sungguh luar biasa. Mereka sungguh berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik, dan bahkan beberapa telah meraih prestasi internasional melalui perolehan beasiswa scholarship internasional seperti IISMA. Dan melalui OSC ini peluang kami untuk mengenalkan pendidikan ke berbagai pelosok di berbagai pelosok daerah di Indonesia menjadi lebih terbuka. Kami menjadi lebih memiliki keberagaman yang lebih luas dari Sabang sampai Merauke, dan kami percaya OSC ini bukan hanya sekedar memberi beasiswa tetapi sungguh-sungguh memberi kesempatan bagi seluruh generasi bangsa untuk bisa meraih pendidikan, memaksimalkan potensi diri mereka. Baik, Bu Lani, kita tahu juga bahwa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya ini peringkat 1 universitas terbaik di Surabaya dan juga peringkat 3 untuk wilayah Jawa Timur. Nah, dengan prestasi yang bisa dikatakan secemerlang ini, bagaimana kemudian universitas itu bisa mampu untuk mendorong nanti para penerima beasiswa OSC yang masuk ke UKWMS untuk juga bisa mendapatkan prestasi begitu Bu, tidak hanya mungkin akademiknya tapi juga non-akademiknya Bu di sana? Baik, kami di UKWMS dengan tagline Alive Improving University senantiasa memastikan bahwa semua generasi muda yang bergabung dengan kami itu merasakan manfaat pendidikan yang dengan potensi yang terbaik. Kami memastikan bahwa melalui 3 hal, bahwa melalui kurikulum yang relevan dengan industri, kemudian juga relevan dengan kebutuhan masyarakat, dengan para dosen yang kompeten, kami ingin menghadirkan pendidikan yang sungguh relevan bagi para mahasiswa, termasuk juga penerima OSC awardee. Dan juga melalui pengalaman mahasiswa, kami menyediakan berbagai kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin melalui berbagai kesempatan, baik kesempatan untuk program-program internasional, kompetisi, magang, kemudian juga melalui berbagai kegiatan organisasi dan juga pengembangan karakter. Dan kami memastikan bahwa seluruh kegiatan Tridharma kami itu mengupayakan kolaborasi dan juga inovasi. Kami sungguh bermitra dengan para mitra-mitra kami global, baik mitra pemerintah, kemudian juga dunia usaha, dan juga media. Kami ingin memastikan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar meraih gelar, tetapi memaksimalkan potensi diri untuk mengembangkan diri, untuk siap menjadi pribadi yang berdampak bagi masyarakat. Baik, itu tadi dari Bu Lani ya, bagaimana nanti bisa ikut pihak kampus ini mensukseskan nanti mengembangkan pribadi dan juga intelektual dari para mahasiswa di sana. Saya sekarang kembali ke narasumber yang ada di studio. Mungkin ke Mas Firdaus dulu. Ya. Selama 11 tahun mungkin sudah ada yang banyak yang merasakan manfaat dari OSC. Tapi mungkin ada yang juga masih ingin cari beasiswa, masih mengeker beasiswa mana yang mereka mau ikutin. Jadi bisa dijelaskan lagi nih Mas Firdaus, OSC atau online scholarship ini bentuk beasiswa yang seperti apa? Oke, makasih Jason. Jadi mau kasih gambaran dulu. Jadi OSC adalah salah satu bentuk media group ya sebagai
platform pendidikan, terutama di medcom.id, kita membuat OSC ini memang khusus buat siswa-siswa yang memang membutuhkan gitu. Jadi sasaran kita awalnya itu adalah siswa-siswa yang mungkin tidak terjangkau karena kita semuanya dilakukan secara online gitu, Jason. Jadi nggak ada lagi kendala akses secara geografis atau secara koneksi gitu. Cukup dengan punya kuota gitu, udah bisa ikut nih beasiswa online scholarship ini gitu. Ya, sangat mudah begitu aksesnya. Tapi berapa nih kampus yang tahun ini itu ikut kerja sama OSCK? Apakah lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau gimana tuh? Nah sebelum itu saya mau kasih gambaran dulu, selama 10 tahun terakhir itu kita berjalan di semester 1, jadi ada sekitar 1 semester para awardee yang telah dinyatakan lolos OSC untuk menunggu dia masuk kuliah. Nah tahun ini kita sedikit berubah dan tahun ini mulai tahun ini dan tahun-tahun ke depan kita mainnya di semester 2 gitu Jason. Jadi nggak ada lagi menunggu yang terlalu lama gitu ya. Istilahnya 1 semester cukup lama. Nah ini di tahun ini kita awardee-nya bisa langsung kuliah gitu. Nah tahun ini kita kerjasama bersama 19 kampus swasta, 9 kampus swasta, ada total sekitar 140 beasiswa yang kita kasih ke siswa-siswa ini. Ini tersebar ya berarti tidak hanya di wilayah Jawa saja ya? Betul, Ya? kita ada Sumatera, Jawa, dan juga di Sulawesi. Wah, jadi banyak sekali cakupan wilayahnya untuk beasiswa OSC tahun ini, ada 9 kampus tadi. Ya. Sekarang saya mau ke Mas Ervindo. Kalau untuk tahapannya sendiri, mekanismenya ketika, mau dong ikut OSC, mau dong masuk kampus ini yang kerja sama OSC, itu gimana Mas tahapannya Mas? Gampang Mas. Jadi gini stepnya, seluruh siswa-siswi di Indonesia yang mau ikutan OSC itu gampang sekali, tinggal klik di osc.medcom.id. Nanti dia tinggal pilih kampusnya dengan satu akun, dia bisa pilih satu universitas dengan 2 program studi. Nanti mereka pilih, dia lihat dulu profil kampusnya, lihat dulu syarat dan ketentuannya, karena setiap kampus ada syarat dan ketentuan. Oh beda-beda ya? Beda-beda. Disesuaikan ya? Ketika cocok, silakan langsung daftar, klik daftar, sudah isi form, nanti ikutin tesnya. Oke. Tesnya dilakukan secara online atau ada yang offline juga nih nanti? Baik, jadi ada 3 tahap sebenarnya di OSC itu. Pertama adalah online test. Online test itu nanti tesnya tes potensi akademik, tes scholastic. Dia pilihan ganda nanti di hari yang sama dan dengan waktu yang ditentukan. Jadi harus sign in di waktu yang sesuai yang kita tetapkan. Setelah itu nanti ada seleksi berkas. Habis berkas baru ada final test. Setelah itu kita umumkan nanti di bulan Juli siapa pemenangnya dan siapa peraih beasiswa dari OSC ini. Oke, itu ya tahapannya ya untuk kemudian bisa mendapatkan beasiswa di OSC. Ada tahapan online-nya dulu di tahapan pertamanya begitu ya. Dan setiap persyaratan di kampusnya juga bisa berbeda saja tergantung requirement dari kampusnya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Saya juga akan tanya sebenarnya kriteria mahasiswa yang dicari oleh OSC dan setiap kampus yang kerjasama itu sebenarnya seperti apa. Kita akan bahas, saya jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.